Puji Tuhan, selamat pagi, shalom saudara. Senang sekali berjumpa kembali dengan saudara dalam doa pagi kita, teduh. Saya berdoa setiap kita hari ini tetap ada dalam kasih Tuhan, dalam damai sejahtera dari Tuhan. Bahkan kita menjalani setiap hari kita, setiap aktivitas kita dengan penuh sukacita. Karena kita percaya Tuhan yang mengasihi kita itu senantiasa ada bersama dengan kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Mari pagi ini, sebelum memulai hari kita datang kepada Tuhan, mari kita berdoa. Kami mau tinggal tenang di dalam hadirat Tuhan, menikmati setiap kebaikan Tuhan, menikmati setiap berkat Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan bagi setiap kami. Hari ini kami rindu menaikkan pujian, menaikkan sembah kami yang terbaik kepada Tuhan. Berkenanlah atas setiap pujian kami yang kami naikkan dengan segenap hati kami. Karena kami sungguh mengasihi Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah
sujud di hadapanmu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Kami sembah Kau Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapanmu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu, hanya untuk menyembahmu, hanya untuk menyembahmu. Ini kerinduan kami Tuhan, hanya untuk menyembah-Mu, hanya untuk memuliakan-Mu, meninggikan-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatanku. Ku sembah Kau Tuhan, ku tinggikan nama-Mu. Haleluya. Kami bawa yang terbaik hanya bagi-Mu. Kami bawa yang terbaik hanya untuk-Mu, Tuhan. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Ya Allah yang layak, Ya Allah yang layak disembah. Terima kasih Tuhan, Kau Bapa yang setia, Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang tak pernah tinggalkan kami. Kau Bapa yang mengasihi kami. Terima kasih Bapa-Ku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Bapa-Ku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah
bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Kami mengasihi-Mu ya Bapa yang baik, ya Bapa yang setia dalam hidup kami. Terima kasih Engkau mengasihi kami tanpa syarat Tuhan. Terima kasih Engkau setia. Kami bersyukur memiliki Bapa seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami membuka hati kami, bekerjalah berkarya dalam hidup kami, berbicara bagi setiap kami. Sehingga semakin hari kami terus disempurnakan, semakin serupa dengan Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Hari ini kita akan kembali melanjutkan ya saudara, renungan yang bicara tentang comparison, saudara, tentang membanding-bandingkan. Hari ini saya mau bicara tentang sebuah bahaya dari comparison adalah ketika kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, saudara, sesungguhnya kita sedang membatasi pertumbuhan dan panggilan kita. Ya, saudara, sekali lagi, ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain, sesungguhnya kita sedang membatasi pertumbuhan kita dan membatasi panggilan kita, saudara. Kenapa? Karena ketika kita terus melihat orang lain, melihat ke kiri, ke kanan kita gitu ya, saudara, kita akan berhenti melangkah ke depan loh. Akan sulit bagi kita untuk melangkah ke depan ya. Saudara kebayang gak kalau kita lagi berjalan, tapi pandangan kita nih gak fokus ke depan. Kita fokus ke kiri kita, nanti kita berhenti dulu. Kita lihat ke kanan kita ya. Tanpa kita sadar, kita jadi berhenti melangkah ke depan. Nah ini salah satu bahaya dari comparison yang seringkali kita gak sadari saudara. Ya. Membanding-bandingkan akan mengalihkan fokus kita dari menggenapi panggilan Tuhan dalam hidup kita menjadi berkompetisi dengan orang lain. Ya, ini ada kaitannya dengan yang pertama, saudara, yang kita bicara tentang comparison ini akan mendistract kita dari tugas kita, dari panggilan kita. Nah, sama. Comparison akan mengalihkan fokus kita, saudara. Jadinya nanti akhirnya tanpa kita sadar, kita jadi sibuk berkompetisi dengan orang lain. Akhirnya kita lupa tujuan kita sesungguhnya apa. Nah kita gak bisa berlari dalam pertandingan kita dengan baik apabila kita fokus atau terus melihat lajur orang lain. Kalau kita terus melihat orang lain sudah sampai mana, apa yang orang lain lakukan, dia berhenti apa enggak, apa dia minum dulu atau enggak, akhirnya kita gak bisa fokus dalam pertandingan kita sendiri. Ibrani 12 ayat yang ke-1-2 firman Tuhan katakan begini saudara. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saudara, setiap kita diciptakan, didesain oleh Tuhan dengan sebuah tujuan yang khusus, saudara. Tapi seringkali ketika kita sibuk membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, hal ini akan mendistrak kita dari keunikan kita, kekhususan kita, gitu ya saudara ya. Kita gak akan bisa bertumbuh kalau fokus kita tuh horizontal saudara. Kalau kita terus ngelihat sama kiri kanan kita ngelihat apa yang di sekeliling kita gitu ya. Tapi kita akan bertumbuh jika kita mengarahkan pandangan kita vertikal saudara. Yaitu kepada Kristus ya. Tadi kita udah baca ayatnya ya. Dengan mata yang tertuju kepada Kristus. Hari ini saya berdoa setiap kita stop membanding-bandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Stop membandingkan pencapaianmu dengan pencapaian orang lain. Stop kehilangan fokus sama tujuanmu hanya karena engkau sibuk melihat orang lain.
Sebuah bunga ya saudara, itu nggak akan jadi mekar hanya karena dia melihat bunga yang lain, ya kan? Tapi sebuah bunga bisa jadi mekar ketika dia itu tertanam, dia menerima sinar matahari dan dia akan bertumbuh pada saatnya, ya saudara. Jadi kalau kita hanya sekedar melihat-lihat, membanding-bandingkan, kita nggak akan bertumbuh saudara, kita nggak akan kemana-mana. Tapi justru ketika kita tertanam dengan benar, kita berakar pada Kristus, pandangan kita tertuju kepada Tuhan, kepada apa yang Tuhan percayakan ya dalam hidup kita. Kita setia menjalani, mengembangkan talenta yang telah Tuhan berikan buat kita, Tuhan percayakan buat kita, maka kita akan bertumbuh, saudara ya. Sekali lagi, kita nggak akan bisa melangkah kepada panggilan kita kalau kita terus sibuk melihat orang lain, ya. Ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain, saudara, biasanya kita akan terjebak pada dua hal. Kita akan menjadi inferior atau kita akan jadi insecure gitu, saudara. Atau sebaliknya, kita akan jadi superior, kita merasa kita lebih dari orang lain. Ya biasanya kalau terjebak pada insecure, orang-orang ini akan berkata, oh iya memang saya nggak cukup baik ya, kayaknya mereka lebih baik, memang saya kayaknya nggak pernah cukup ya, memang kayaknya saya sudah ditakdirkan seperti ini, mungkin jadi kayak gitu saudara. Sementara yang kedua, juga nggak kalah bahayanya, orang-orang yang merasa lebih dari yang lain akan berkata, saya lebih baik dari mereka, saya lebih hebat dari mereka. Dan dua-dua hal ini tentu datangnya bukan dari Tuhan, saudara. Justru kalau kita terjebak dalam dua hal ini ya saudara ya, jebakan comparison ini justru akan membawa kita semakin jauh dari kerendahan hati dan semakin jauh dari identitas yang sesungguhnya telah Tuhan taruh dalam diri setiap kita. Jadi apa yang kita harus lakukan saudara? Yang kita harus lakukan adalah kita fokus sama perlombaan kita, pertandingan kita, sama panggilan kita saudara. Yang khusus, saya percaya setiap kita punya panggilan yang khusus, punya sebuah tugas yang spesial saudara, yang jangan sampai karena membanding-bandingkan engkau membatasi panggilanmu. Kalau kita membanding-bandingkan kan akhirnya tanpa kita sadar sebetulnya kita mau jadi seperti orang lain gitu ya saudara ya. Tapi kan setiap kita tuh diciptakan unik, diciptakan khusus, ada tugas yang khusus. Sehingga hari ini yang perlu kita lakukan adalah setia dalam pertandingan kita dan terus bertumbuh. Dan saya percaya setiap langkah ketaatan kita adalah sebuah progres yang gak akan pernah sia-sia. Ketika engkau taat, Meskipun saudara, sepertinya tidak dilihat orang lain, sepertinya tidak dapat pujian dari orang lain, tapi ketika engkau taat, itulah sebuah progres yang akan menuntun engkau, membawa engkau sampai kepada tujuanmu, menggenapi panggilan Tuhan dalam hidupmu. Mari pagi ini saya ajak kita renungkan sejenak saudara. Sepanjang beberapa hari ini kita sudah belajar tentang bahayanya membanding-bandingkan saudara. Hari ini kau yang berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku berkomitmen mau stop membandingkan hidupku dengan orang lain, mau stop membandingkan pencapaianku dengan orang lain, mau stop membandingkan berkatku dengan berkat orang lain. Karena aku tahu kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, kasih Tuhan lebih dari cukup buat hidupku. Engkau datang kepada Tuhan, perbarui komitmenmu di hadapan Tuhan. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ini yang jadi isi hati kami Tuhan. Kami bersyukur punya Bapa yang baik seperti Engkau. Kami bersyukur punya Bapa yang mengasihi kami. Bahkan kami tahu dalam setiap rancangan-Mu, dalam setiap proses yang Tuhan izinkan,
Boleh kami alami dalam setiap proses pertumbuhan Tuhan yang kami alami. Kami tahu Kau tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami tahu rancangan-Mu sempurna dalam kehidupan setiap kami. Hamba-Mu berdoa hari ini untuk setiap umat-Mu yang berkata kepada Tuhan, kasih-Mu lebih dari cukup buat hidupku. Aku mau berhenti membanding-bandingkan hidupku dengan orang lain. Tuhan, Kau mampukan setiap mereka Tuhan. Penuhi hati setiap umat-Mu dengan kasih-Mu, dengan damai sejahtera dari Tuhan yang akan memampukan mereka, menguatkan mereka Tuhan, untuk tetap setia dalam proses yang mereka sedang jalani Tuhan. Untuk tetap mereka merespon dengan benar Tuhan, melakukan yang terbaik, yang maksimal yang mereka bisa lakukan Tuhan dalam hidup ini. Dan kami percaya ketika waktunya tiba nanti Tuhan, kami akan melihat janji-Mu digenapi dalam kehidupan setiap kami. Yang mau berdoa Tuhan untuk setiap umat-Mu yang hari ini sedang merasa insecure Tuhan, sedang merasa diri mereka gak cukup, sedang merasa diri mereka bukan apa-apa, sedang merasa diri mereka sepertinya tidak seberuntung orang yang lain Tuhan. Tapi hamba-Mu berdoa hari ini Tuhan, setiap intimidasi itu dipatahkan di dalam nama Yesus. Hari ini Tuhan, biar ada identitas Tuhan yang baru, identitas yang datangnya dari Tuhan, memenuhi kehidupan mereka Tuhan, memampukan mereka untuk berjalan Tuhan dengan penuh keyakinan, dengan penuh pengharapan bahwa Tuhan yang besar itu sungguh mengasihi mereka Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk setiap umat-Mu yang mungkin pernah tersakiti dengan perkataan-perkataan dari orang lain Tuhan, yang merendahkan mereka Tuhan. Hamba-Mu berdoa hari ini setiap luka hati Tuhan, setiap hati yang pernah terluka oleh perkataan, oleh perbuatan Tuhan, orang lain yang merendahkan mereka, hari ini Tuhan balut dengan kasih-Mu, dengan kasih-Mu yang akan menyembuhkan setiap hati yang terluka. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa hari ini untuk setiap umat-Mu yang sedang bergumul, sedang berjuang Tuhan, untuk mengampuni orang yang menyakiti mereka. Hari ini hamba-Mu berdoa, ada kekuatan dari Tuhan yang memampukan mereka, menolong mereka Tuhan, untuk bisa melepaskan pengampunan untuk orang yang menyakiti mereka. Oh, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, mengalir kasih dari Tuhan, mengalir kasih dari Tuhan. Dalam nama Yesus, mau berdoa Tuhan setiap umat-Mu yang bergumul dengan sakit penyakit mereka Tuhan. Saudara yang hari ini sedang merasakan sakit di bagian tubuhmu, hari ini Engkau boleh letakkan tangan kananmu di tempat Engkau merasakan sakit. Mau berdoa Tuhan, mujizat-Mu dinyatakan oleh bilur-bilur-Mu. Setiap sakit penyakit kami sudah diangkat, sudah disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berharap kepada Tuhan, kami berserah kepada Tuhan. Kami tahu rancangan Tuhan yang terbaik buat kami. Kami tahu Engkau Tuhan pembuat mujizat di dalam hidup kami. Oleh sebab itu hari ini nyatakan kuasa-Mu Tuhan, nyatakan mujizat-Mu bagi setiap umat-Mu yang berharap kepada Tuhan, bagi setiap kami yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menolong kami. Mau berdoa juga Tuhan untuk umat-Mu yang sedang bergumul dengan kondisi finansial mereka, dengan bisnis karir mereka Tuhan, pekerjaan mereka Tuhan. Tuhan buka jalan dalam kehidupan mereka, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Pintu-pintu yang sudah lama tertutup Tuhan, hari ini biar Tuhan bukakan pintu yang baru bagi umat-Mu Tuhan, untuk mereka bisa mengalami berkat dari Tuhan bagi mereka. Berdoa juga untuk setiap keluarga yang mendengarkan Tuhan, setiap hubungan keluarga hari ini biar kasih Tuhan yang senantiasa mempersatukan mereka, biar kasih Tuhan terus Tuhan memulihkan apa yang sudah rusak Tuhan, memulihkan Tuhan apa yang kasih yang menjadi dingin Tuhan. Hari ini biar kasih-Mu itu Tuhan yang memulihkan, mempersatukan setiap keluarga yang membutuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memulai hari ini dengan penuh keyakinan, dengan penuh pengharapan bahwa Tuhan senantiasa bersama dengan kami dan Kau tidak pernah mengecewakan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara, selamat menjalani hari ini dengan penuh sukacita, dengan penuh pengharapan saudara bahwa Tuhan yang besar itu mengasihi saudara dan Tuhan senantiasa bersama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Bapakku yang baik, sangat